Bismillahirrahmanirrahim. Al-ya'su, putus asa. Mastaulal ya'su ala ummatin illa akhmalaha wala khamara quluba qaumin illa ad'afaha. Mastaula, tidaklah menguasai apa al-ya'su, putus asa, ala ummatin, kepada umat, illa akhmalaha, kecuali merendahkan atau mengkumelkan apa ya'su kepada umat, wala khamaro, dan tidak mencampuri apa ya'su quluba qaumin, pada hatinya kaum, illa ad'afaha, kecuali melemahkan apa ya'su kepada qulub. Mastaulal ya'su ala ummatin illa akhmalaha wala khamara quluba qaumin illa ad'afaha. Tidaklah putus asa itu menimpa atau menguasai sekelompok umat, kecuali umat itu akan menjadi rendah, kumuh, khumul dalam bahasa Arabnya, atau kumel bahasa Indonesianya kumuh. Walau khamara quluba qaumin illa ad'afaha. Tidaklah putus asa menimpa hati sekelompok kaum, kecuali kaum itu akan menjadi kelompok yang lemah. Wanahiyaka, dan cukup itu saja. Wanahiyaka, nahiyaka kalimatu ta'ajjubin wasti'adzamin, termasuk kalimat ta'ajjub di sini dijelaskan. Wa ta'wiluha annahu khayatun fima tatlubuhu yanhaka an talabil khair. Cukup itu saja, cukup putus asa saja. Wa nahiyaka, dan cukuplah bid'afil qulubi, dengan lemahnya hati, apanya, mukhmilan, kerendahannya, kekumuhannya. Fa innahu, maka sesungguhnya khumul itu asyaddu alaman, lebih menyakitkan, min maradil ajsami, dari sakit badan, wasyarrun, dan lebih bahaya, apanya, atharon, dampaknya, min waq'il hussami, dari terkena senjata. Jadi lemahnya hati atau sifat putus asa itu tadi ya, lemahnya hati itu cukup merupakan sesuatu yang akan menyebabkan kita menjadi rendah, hina, kumel, dan itu cukup menyakitkan, lebih menyakitkan daripada penyakit badan, dan lebih menyakitkan daripada hantaman senjata. Ammal khumulu, adapun kekumuhan, wahwa, bermula khumul itu atharun, dampak, min atharil ya'si, dari dampaknya putus asa. Faqad yaj'alu, bisa jadi atau terkadang jadi atau bisa jadi, siapa almar'u, manusia, itu kal hayawanil a'jami, kal hayawani, seperti hewan, al-a'jami, kang bisu. La ya'rifu, yang tidak tahu, siapa mar'u, min hadhil hayati, dari inilah kehidupan, illa ma, kecuali sesuatu, tadi yang menunjukkan, ilaihi, pada ma, siapa al-bahaimu, apa al-bahaimu, binatang, bisauki, kelawan dorongan, atau ya dorongan, at-tabi'i, yang jenis watak atau insting kalau binatangnya. Sikap rendah, kerendahan itu dampak dari putus asa, dan keputusasaan ini bisa menyebabkan manusia tidak beda dengan binatang yang kemampuannya hanya mengikuti dorongan wataknya saja,
minat tamattu'i, dari bersenang-senang, bil mata'imi dengan makanan, wal masyaribi dan minuman, wal maladzati dan yang nikmat-nikmatnya. Ya sudah, kalau orang sudah ditimpa putus asa, yang ada di kepalanya itu enggak jauh beda dengan binatang. Yang penting senang. Yang ada di kepalanya adalah tentang bagaimana makan, minum, dan bersenang-senang. Itu berdampak atau dampak dari sikap atau sifat putus asa yang menempel dalam hati seseorang. Faqad korona, dan telah menggabungkan siapa Allah al-ya'sa pada putus asa, bil kufri dengan kekufuran, bihi pada Allah. Fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Wala tai'asu, dan janganlah putus asa kalian semua, min rauhillahi, dari rahmatnya Allah. Innahu, sesungguhnya keadaan itu, la yai'asu, tidaklah putus asa, min rauhillahi, dari rahmatnya Allah, siapa illal qaumul kafirun, kecuali kaum al-kafiruna yang kafir. Allah mensejajarkan putus asa itu dengan kekufuran. Fanzur, maka perhatikan, ma'a'zama, betapa besarnya, apa dzambul ya'isin, dosanya orang-orang putus asa. Perhatikan, putus asa itu oleh Allah diidentifikasi sebagai bentuk kekufuran. Tidaklah putus asa kecuali orang kafir. Kenapa? Orang yang putus asa itu artinya dia tidak percaya pada pertolongan Allah. Kalau orang tidak percaya pada Allah, ya kafir. Ini menegaskan seperti yang tadi disampaikan dalam ayat tadi, bahwa putus asa itu adalah dosa besar sebanding dengan kekufuran. Walaysa hadza dzanbu ra'inan ala qalbi murtakibihi fil hayatil kubra. Walaysa, dan tidak ada, apa hadza dzanbu, inilah dosa itu, ra'inan, menutupi, ala qalbi murtakibihi, pada hati pelakunya, fil hayatil kubra, di dalam kehidupan yang besar, akhirat maksudnya, faqat saja, bal huwa, bahkan bermula apa dosa itu, yukhshi, menutupi, mujtarimahu, pada pelakunya, fi hadhil hayatis sukhra, pada kehidupan ini, as-sukhra, yang kecil, maksudnya kehidupan dunia, aidon juga. Nah, dosanya putus asa itu tidak hanya akan menggerogoti hati pelakunya atau jiwa pelakunya di akhirat saja, tidak akan menimpa hukumannya di akhirat saja, tapi di dunia pun pelakunya sudah mendapatkan hukuman. Orang-orang yang putus asa itu sebenarnya di dunianya saja sudah dihukum, nanti di akhiratnya juga dihukum, karena putus asa itu sama dengan kekufuran. Enggak ada orang yang putus asa kemudian bahagia. Enggak ada orang yang putus asa kemudian tidak mengeluh, tidak galau, tidak stres. Tidak ada orang yang putus asa kemudian bisa tenang menghadapi keadaan. Hatinya pasti sakit, pasti panik, pasti galau, pasti merana dan sebagainya. Itu siksaan di dunia, nanti di akhiratnya siksaan lebih besar menunggu. Lau aradat, karena kalau dihadangkan lahu, kalau menghadang lahu pada mujtarim, pada pelaku putus asa, apa umurun, beberapa masalah, yajibu, yang wajib, apa ayyakuma, untuk menjalankan siapa mujtarim, bi'abaiha, dengan beban-bebannya umur, fastabto'a, maka akan menganggap lambat sopo mujtarim, nata ijaha, ing buahnya umur. Karena orang putus asa itu begini, kalau dia dihadapkan pada satu peluang, ini nanti kamu garap ini, kalau kamu mengelola sawah misalnya, ini nanti
sekian bulan akan menghasilkan panen sekian. Orang-orang yang putus asa belum juga melakukan, aduh ya repot ya, nanti kalau pas airnya nggak ada bagaimana, kalau nanti ternyata padinya dimakan tikus nanti bagaimana. Yang ada kebingungan menghadapi masalah, padahal masalahnya belum dilakukan. Oh ini pasti gagal, ini pasti nggak menguntungkan. Coba bayangkan, belum lagi nanti kalau padinya dicuri orang, belum lagi nanti kalau dimakan tikus, belum lagi nanti yang ada di benaknya itu naluri kerugian, pertimbangan negatifnya, terus tidak ada pertimbangan positifnya. Ya dia tersiksa dari awal. Awis takbaro, atau menganggap besar siapa mujtarim, antakuna pada kemungkinan ada, antakuna pada kemungkinan terwujudnya umur. Wah mustahil ini bisa sukses, ini nggak mungkin ini acara yang begini bisa sukses kalau cuman kita 3 orang 5 orang, nggak bisa. Bayangkan saja nanti yang menyewa ininya siapa, yang itunya siapa, nanti yang hubungi ini siapa. Selalu saja orang-orang yang jiwanya lemah, yang dikelilingi, yang hatinya digeroti oleh sikap keputusasaan itu tidak mampu melihat secercah harapan, secercah peluang. Yang selalu muncul di matanya adalah kegagalan. Halangan itu kelihatan semua yang bakal menghalang. Kalau orang yang di hatinya tidak ada keputusasaan, yang ada itu potensi keberhasilan. Nah itu kan ketersiksaan sebenarnya. La ra'aitahu, maka kamu akan melihat pada mujtarim mu'ridon, menghindar, anha, dari masalah yang dihadapkan, i'radul jubbani, seperti menghindarnya para pengecut. Ya persis pengecut, kalau diberi tantangan, diberi program-program yang pemberdayaan untuk kebaikan bersama, program yang bermanfaat, selalu saja ini nanti pasti kalau mau izin ke sini pasti dilarang, nanti kalau ngomong ke sininya nanti pasti begini dan begini. Ya pengecut. Putus asa itu pasti bersahabat akrab dengan para pengecut. An manazilatas suja'ani, dari tempatnya para pemberani. Dia nggak mungkin bisa menyamai persepsi, wawasan, pandangan, atau paradigma yang ada dalam benak para pemberani. Kalau orang-orang yang punya keberanian, setiap masalah yang dihadapkan, pasti yang muncul adalah solusi dan cara menanggulangi masalahnya. Kalau para pengecut, orang-orang yang di hatinya ada keputusasaan, ada kepengecutan, pasti yang muncul adalah bayangan kegagalan. Maka kita lihat seberapa besar kepengecutan kita dan keputusasaan yang diam-diam menggerogoti jiwa kita. Tolak ukurnya, ya kalau kita dikasih tugas, dikasih kepercayaan, dikasih amanat, yang pertama muncul itu apa? Waduh, kalau nulis begini saya nggak bisa lah, susah. Oh ini bahasa Inggris, nggak mungkin, saya nggak bisa. Oh ini kitabnya nggak ada harokatnya, enggak. Wah ini bahasa Indonesia ini, susah saya menyampaikannya. Itu jeban. Oh program ini terlalu rumit ini, harus menghubungi orang ini, harus ini. Oh mendata orang-orang yang kurang beruntung ini agak repot ini, nanti orang mencaci maki saya semua kalau ada yang nggak kedata. Selalu saja yang muncul adalah pesimisme. Itu pengecut dan pasti di hatinya ada tergerogoti oleh watak putus asa. Ma'annahu, beserta sesungguhnya mujrim, pelaku putus asa, lau tabaro, kalau tekun siapa mujrim, alal qiyami, ingat di atas melakukan biha pada al-umur, wawadhoba, dan terus menerus ala musodamati ma, untuk menghadapi sesuatu yang turud ya turuhu, yang mengenani apa nih,
cuman nggak kacamata kok bikin kelihatan. Coba lihat tulisan apa mata ini yang bermasalah, mata. Oh iya. Ya turuhu yang mengenai apa ma pada mujrim minal awamili dari upaya-upaya fi sabili tahqiqiha menuju pembuktian atau keberhasilan umur wasabata dan tetap amamal aqobati di hadapan rintangan allati dunaha yang mengikuti umur. Fadzallalaha maka menundukkan siapa mujrim pada umur bijiddi jadin dengan kesungguhannya orang yang memiliki kesungguhan wa azmin wafadin dan tegarnya wa azmin dan ketegaran wafadin yang membara. Sebenarnya orang yang putus asa tadi yang kalau dikasih tugas selalu mencari alasan, oh saya tidak bisa, aduh kalau nganterin ini saya nggak punya motor, ya pinjem, waduh nggak enak ngomongnya, ini ya pokoknya semuanya alasan yang ditumpuk. Kalau dia mau sedikit saja menekuni tugas itu, oh iya saya ini nggak bisa tapi ada waktu untuk belajar, toh kalau ada kekurang sempurnaan sedikit kan nanti dikasih tahu, ya sudah saya terima, saya pelajari. Wawadhoba dan terus menerus menjalankan apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi programnya, apa yang menjadi cita-citanya, kemudian menghadapi setiap rintangan yang ada dan terus berpegang pada upaya melakukan segenap cara agar bisa mensukseskannya, maka dia pasti bisa menundukkan semua rintangan yang dihadapinya dan dia akan berhasil dengan semangat yang menggelora sebagaimana orang-orang yang memiliki semangat yang hebat. Wa nufudhi nazrin dan tembusnya pandangan hadin yang tajam. Kalau saja si putus asa ini, orang-orang pengecut yang di jiwanya ada keputusasaan ini mau menatap lebih tajam, pasti dia akan melihat peluang keberhasilan itu. La'atathu maka pasti bakal datang kepada mujrim mungqadatan manut atau ikut ilahi pada mujrim. Wanala dan condong minnata ijiha dari kesuksesannya umur ma sesuatu yarumu yang diharapkan oleh mujrim. Ya kalau dia berusaha tekun, segala rintangannya dihalau, yang tidak paham ditanyakan, yang paham dijalankan, ada rintangan dicari solusinya dan sebagainya, semangatnya menggelora seperti orang-orang yang biasa bekerja dengan penuh semangat dan sebagainya, pandangannya mulai dipertajam, jangan sekilas saja semuanya masalah, tidak, di sana ada solusi dan seterusnya, maka masalah itu akan mengikutinya. La'atathu maka akan mengikuti apa umurhu pada mujrim, mungqadatan dengan tunduk ilahi pada mujrim. Akhirnya masalah itu bisa dikendalikan, bisa terselesaikan, dan dia akan mampu meraih apa yang dijadikan cita-citanya atau programnya. Dari mulai hal-hal kecil, kalau kita mulai, kita tekun menjalani, kita perbaiki kekurangan, insya Allah akhirnya sukses. Menurut kitab ini, saya sendiri belum pernah mencoba. Walakin tetapi huwal ya'su, huwa ia putus asa, al ya'su ia putus asa. Tapi begitulah putus asa. Iku muhaddimul amali, itu muhaddimul amali, penghancur cita-cita. Putus asa itu akan menghancurkan cita-cita. Orang yang cita-citanya pengen bisa baca kitab berbahasa Arab, baru ada 1-2 makna yang tidak bisa saja dia berhenti, habis, nggak bakal bisa.
Orang cita-citanya pengen memahami kitab, baru ada 1-2 kali salah baca dan dikritik sama temennya saja dia langsung nyungsep, selesai, nggak bakal bisa. Loh, yang namanya salah itu sifatnya manusia kok. Yang penting ketika salah tidak ngotot merasa benar. Itu kan bahayanya di sana. Putus asa itu hanya akan menghancurkan cita-cita, apapun cita-cita kita. Kalau kita membiarkan putus asa menjalarinya, habislah kita. Wa muqawwidu arkanil a'mali, dan menghancurkan sendi-sendi pekerjaan. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan dibarengi rasa putus asa, satu persatu sendinya patah tugelnya. Putus, dan ya sudah, kalau sendi-sendinya putus, habis, tidak akan sukses. La rahibta, jika kamu ingin, ila kathirin, pada yang banyak, minan nasi, dari manusia, indana, yang ada di antara kita, ya di antara sekitar kita ini. Kalau organisasi ya organisasi kita, kalau masyarakat ya masyarakat kita, kalau negara ya negara kita. Mimman, dari orang, yastati'una, yang mampu, siapa man, al-qiyama, pada melakukan bi'adha'imil a'mali, dengan program-program besar, amal-amal besar, allati ya'udu, yang kembali, apa naf'uha, manfaatnya amal, alal watani, pada tanah air, wa abnaihi, wa ala abnaihi, wa abnaihi, dan generasi mudanya tanah air. Ayyakumu, supaya melakukan, siapa man, yastati'una, bi amrin, dengan masalah, dengan sesuatu pekerjaan, minal umuri, dari beberapa pekerjaan, an-nafi'ati, yang bermanfaat, la tadaro, pasti beralasan. Ayo kita coba ajak orang-orang di sekitar kita. Ayo, ini kondisi lagi begini nih, banyak orang yang sudah mulai kehilangan pencaharian, banyak orang yang sudah mulai tidak menemukan untuk makan dan sebagainya. Ayo kita sedikit-sedikit semampunya lah, yang mampunya 1.000 pasti banyak alasan. Aduh, wong saya saja besok mau beli ini, saya saja listriknya belum bayar, saya saja. Lebih banyak orang yang beralasan. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Aduh maaf ya. Bima la yuqbalu, bima, dengan alasan la yuqbalu, yang tidak diterima, tidak bisa diterima, min hujjatin, yakni dari alasan. Pasti akan beralasan dengan alasan yang sebenarnya tidak masuk akal. Yuk kita gotong royong membereskan jembatan. Aduh, sorry, saya besok ada tugas di ini. Alasannya selalu saja punya. Aduh, saya itu kalau begadang malam itu ini kambuh penyakitnya. Oh enggak, kerjaan kita dikerjakan besok, ini cuman rumusannya saja malam, nanti besok hadir ya. Aduh, besok saya repot ini ada. Selalu saja punya alasan yang sebenarnya tidak masuk akal, kebanyakan. Wama layu bahu, dan sesuatu yang wama, dan sesuatu alasan, layu bahu, yang tidak bisa dianggap, lahu, bagi man, min i'tidarin, dari beberapa alasan, yaitu tidak, alasannya pasti lucu dan tidak masuk akal. Kebanyakan manusia itu menyetorkan alasan. Disuruh ngaji alasannya begini, disuruh ini alasannya begitu. Kebanyakan manusia, kita lihat saja. Ma'udhru man hujjatuhul ya'su. Ma'udhru man, apakah alasan orang, hujjatuhu, yang argumentasinya itu al-ya'su, putus asa. Alasan apa yang masuk akal dari orang yang sebenarnya argumen aslinya adalah dia orang-orang putus asa dan pengecut, gak mau ngambil resiko, dia takut nama baiknya rusak, padahal dengan diam dan tidak melakukan apa-apa namanya sudah hancur. Orang yang takut mengambil resiko nama baiknya rusak, sebenarnya namanya sudah rusak.
sebelum orang yang mengambil resiko itu namanya rusak. Dia rusak duluan. Min najahil masru'at, dari suksesnya sebuah program. Apa alasan yang bisa diterima dari orang yang putus asa terhadap potensi berhasilnya sebuah program? Nggak ada. Wa burhanuhu, dan petunjuknya atau argumentasinya su'ubatu najahil a'mal. Selalu saja bilang, ini program mengada-ada, ini nggak mungkin ini. Masa orang kayak kamu kok bisa? Loh ya bisa kalau dibantu kamu. Kamunya nggak mau bantu ya nggak bisa. Orang-orang semacam itu nggak bisa diajak berbuat. Madzalika la amrul haqqi, madzalika, tidaklah ada hal demikian, la amrul haqqi, demi masalah, demi kebenaran. La amrul haqqi itu artinya demi kebenaran. Itu bihujjatin, bukanlah alasan yang tepat. Wa ma ala qaulihim atharatun, dan wa ma ala qaulihim, dan tidak ada pada perkataannya mereka itu atharatun, sedikit min burhanin, dari bukti sahihin yang benar. Sedikit pun tidak ada bukti yang benar dari omongan orang-orang yang ada dalam dirinya keputusasaan dan kepengecutan itu. Wah nggak mungkin ini, nggak mungkin sukses ini yang begini nih. Wah susah. Itu alasannya nggak bisa dibenarkan. Walakin huwal ya'su, walakin tetapi huwal ya'su, putus asa itu, qatalallahu al-ya'sa, qatala, semoga membunuh siapa Allahu Allah al-ya'sa, pada putus asa. Wa aqala, dan mengikat sapa Allah atau menarik sapa Allah al-ya'isina, pada orang-orang yang kepleset itu, orang-orang yang putus asa, atharotihim, pada keterplesetannya. Semoga orang putus asa itu digambarkan seperti orang yang terpleset dari jalan yang semestinya. Semoga Allah menarik mereka, mengangkat mereka. Wa anafa, dan mengangkat siapa Allah bihim, kepada orang yang putus asa, ala yaqa'il amali, pada tingginya cita-cita. Semoga orang-orang yang hari ini dihinggapi keputusasaan ditolong oleh Allah, dibangkitkan, ditarik dari keterpurukannya, ditanamkan dalam hatinya semangat untuk bercita-cita yang tinggi. Wa akhadha, dan mengambil siapa Allah biaidihim, pada tangannya, ila sholihil a'mali, dan Allah menuntun mereka untuk tergerak melakukan amal-amal baik, terutama pada kondisi yang memang sedang sangat memprihatinkan ini, hampir di seluruh penjuru dunia. Innal ya'sa, sesungguhnya putus asa itu qad tamakkana, telah bercokol, minal qulubi, dari hati-hati, dari beberapa hati, bukan hati-hati. Kalau hati-hati itu waspada. Dari beberapa hati, illa aqallaha, kecuali sedikitnya hati. Sebagian bangsa kita, sebagian komunitas kita, terutama hari ini, terutama saat ini, sudah dihinggapi putus asa sebagian besar, kecuali sedikit. Hanya sedikit yang masih menatap harapan ke depan. Semua bicara tentang keterpurukan, tentang resesi ekonomi, tentang makan tidak makan besok dan sebagainya. Semuanya putus asa. Semoga tidak lupa bahwa kita masih punya Allah. Illa aqallaha, kecuali yang sedikit masih bisa menatap, ada harapan ke depan. Wastahkamat, dan telah menetap atau menancap apa putus asa, halaqanuhu, pada lingkarannya qalb, fin nufusi, halaqanuhu, lingkarannya putus asa, fin nufusi, di dalam jiwa. Jadi lingkaran putus asa ini telah mengekang, seperti lingkaran borgol ya, telah memenjara jiwa. Khairu nafsin, kecuali jiwa qad tadarakaha, yang sudah mengangkat atau mengambil, menemukan pada jiwa siapa Allahu Allah, bibasisin, dengan sinar, min nuril amali, dari sinarnya amal perbuatan yang baik. Hanya orang-orang yang hatinya sudah diberi cahaya oleh Allah untuk selalu berbuat baiklah, yang tidak dikekang oleh sifat keputusasaan itu. Fa'adrokat,
maka menemukan siapa nafas mahabbatal ma'ali pada apa ini mahabbah al-afiyah, pada kesuksesan kemudian. Al-afiyah, mahabbah bermakna al-afiyah ya, keselamatan atau kesuksesan kalian kemudian. Wa sa'at, dan bergerak siapa nafas ila tahsinil hali, untuk memperbaiki keadaan. Hanya orang-orang yang hatinya ditolong oleh Allah dengan sinar kepercaya dirian tentang adanya potensi untuk terus melakukan usaha-usaha kebaikan, kemudian mampu melihat secercah harapan ke depan dan mau melakukan langsung memperbaiki keadaan. Hanya tinggal sedikit yang mau seperti itu, yang lainnya menunggu kehancuran sambil tiduran, kerja di rumah, dan kemudian kapan kita akan hancur. Sementara yang lain, yang sedikit, tidak. Dia menatap secercah harapan, kemudian melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya minimal nanam singkong atau apa yang daunnya nanti bisa untuk lauk kan. Kalau untuk skala kecil kita di rumah kan begitu, di pekarangan rumah kita tanami singkong, kita tanami kangkung untuk ketahanan pangan seandainya ada potensi terjadi kelangkaan bahan pangan. Nah, sementara yang lain hanya kebanyakan semua hanya mendongak. Wah, ini kelangkaan bahan pangan, sudah impor, sudah susah dan sebagainya tanpa melakukan apapun. Kita berada di dua pilihan itu. Semoga Allah menyinari hati kita untuk melakukan sekecil apapun. Alhamdulillah di samping rumah saya sudah ada pohon ketela yang bisa dibuat lauk. Litajanna, untuk memetik samaratil istiqbali, pada buah masa depan. Hanya sedikit yang mampu seperti ini. Fala takunu, maka janganlah sampai ada kalian semua ayyuhan nasiuna, wahai generasi muda, minal yaisina, termasuk orang yang putus asa. Maka wahai para generasi muda, ayo pada kondisi seperti ini jangan biarkan putus asa menghinggapi kita. Lawan terus. Al-kusala, yang malas melakukan tindakan mencari solusi. Al-khamilina, yang hina semua, rendah semua. Famal ya'su, maka tidak ada putus asa, illa mautun, kecuali kematian, fil hayati, dalam kehidupan. Putus asa tidak lain adalah mati padahal kita masih hidup. Kita sebenarnya sudah mati padahal masih bisa ngomong karena kita putus asa. Wasaqaun, dan siksaan ba'dal mauti, setelah mati. Ketika hidup kita seperti mati, tidak punya pandangan apapun, putus asa. Nanti setelah mati kita disiksa karena putus asa oleh Allah, disejajarkan dengan kufur. Fadzabahu, maka potong-potonglah, sembelihlah, wahai kaum muda, al-ya'sa, pada keputusasaan, sembelihlah keputusasaan. Wa qawwu, dan kuatkanlah, doronglah, al-ba'sa, ing semangat bangkitan, atau ba'sun dengan kuatun itu hampir sama maknanya, kuat ya. Kuatkanlah semangat untuk bangkit. Takunu, maka ada kalian semua itu minal muflihina, termasuk yang bahagia semua. Jika kita mampu melawan putus asa, mampu menyembelih keputusasaan yang menggerogoti jiwa kita, lalu kemudian kita memperkuat semangat yang tersisa pada diri kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang akhirnya bahagia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Subhanallah.